Kemudian juga untuk mencegah gangguan pendengaran, ada beberapa hal yang harus dihindari. Sekarang yang lagi marak adalah pemakaian headphone yang secara berlebihan, terlalu lama dan terlalu keras. Seringkali cotton bud itu justru mendorong serumnya masuk ke dalam dan terjadi infeksi serumnya. Yang sering kita temukan infeksi telinga ya, Dok. Bagaimana cara untuk menghindari infeksi telinga? Sebenarnya serumen itu memiliki fungsi loh, jadi dia ada anti-infeksi, antibakteri, kemudian dia juga ada fungsi anti jamur. 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo bersama saya Dr. Denisa Valianti selaku host pada podcast kali ini. Sobat Sehat Sutomo, saat ini terdapat lebih dari 5% populasi dunia atau sekitar 430 juta orang yang mengalami gangguan pendengaran, di mana 34 juta diantaranya adalah anak-anak. Pada tahun 2050 diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang mengalami gangguan pendengaran dan setidaknya 700 juta orang atau 1 dari 10 orang yang mengalami gangguan pendengaran yang serius. Penyebab gangguan pendengaran sendiri sangat beragam dan sebagian besar diantaranya dapat dicegah. Gangguan pendengaran dapat menghambat kemampuan berbicara dan berkomunikasi dan membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan sehingga dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day diperingati tanggal 3 Maret setiap tahunnya. Tema World Hearing Day tahun ini adalah mengubah pola pikir, berdayakan diri Anda untuk mewujudkan perawatan telinga dan pendengaran bagi semua orang. Sobat Sehat Sutomo, hari ini telah hadir bersama kita Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Beliau merupakan seseorang yang berkompeten di bidang pendengaran dan hari ini akan membagikan banyak informasi yang bermanfaat bagi kita tentang cara merawat telinga dan pendengaran. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya dok? Waalaikumsalam, sehat Dr. Denisa, terima kasih. Alhamdulillah. Dok, pertanyaan pertama dari saya dok. Boleh. Mengapa Hari Pendengaran Sedunia diperingati setiap tanggal 3 Maret? Oke, jadi WHD atau Hari Pendengaran Sedunia diinisiasi oleh WHO karena pada tahun 2050 diperkirakan sekitar 2,5 miliar populasi dunia akan mengalami gangguan pendengaran. WHO memperingati Hari Pendengaran Sedunia di tanggal 3 Maret setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan gangguan pendengaran dan menjaga kesehatan telinga serta pendengaran. Kenapa dipilih tanggal 3 Maret? Nah, karena angka 3 itu dianggap sebagai representasi bentuk daun telinga. Karena angka 3 itu menyerupai daun telinga yang secara simbolis mempresentasikan fungsi pendengaran kita. Begitu kira-kira Dr. Denisa. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dok, boleh tolong dijelaskan nggak dok arti gangguan pendengaran itu sendiri? Ya, baik. Jadi per definisi gangguan pendengaran adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu mendengar sebaik orang normal mendengar. Jadi gini Dokter Denisa. Jadi bunyi ini ada satuannya. Seperti kita menimbang berat badan ada kilogram. Bunyi ini satuannya desibel. Jadi setiap suara itu ada masing-masing desibelnya. Seperti kita sedang berkomunikasi dalam jarak 1 meter, percakapan itu sekitar 40 sampai 60 desibel kerasnya. Kemudian berteriak itu sekitar 70. Di atas 100 itu seperti bunyi pesawat, bunyi mesin gergaji mesin, kemudian alat-alat berat, bunyi pesawat, itu di atas 100 desibel. Orang normal pendengarannya dikatakan apabila ambang dengarnya ada kurang dari 25 desibel. Jadi gangguan pendengaran itu apabila ambang pendengarannya lebih dari 25 desibel. Seperti itu. Jadi nggak bisa dengar yang 25 desibel, nggak bisa dengar yang 10 desibel mungkin ya dok ya? Betul, artinya... jadi baru bisa dengarnya di atas 25 desibel, itu kita katakan gangguan pendengaran. Nah, di atas 25 desibel pun ini masih ada beberapa pembagiannya.
ringan, sedang berat, berat hingga sangat berat. Baik dok, gangguan pendengaran bisa terjadi di usia berapa saja dok? Nah, gangguan pendengaran ini ternyata bisa terjadi bahkan dari sebelum lahir hingga usia dewasa dan lansia. Jadi gangguan pendengaran ini bisa mengenai segala umur. Pada anak-anak bahkan sebelum lahir masih di dalam kandungan sudah bisa terjadi gangguan pendengaran. Biasanya terkait oleh infeksi saat kehamilan atau karena faktor genetik dari orang tua atau kakek neneknya. Baik dok, kalau di anak-anak gimana cara mendeteksi Ya, jadi gangguan pendengaran? gejala yang biasanya disadari oleh orang tua pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu apabila gangguan pendengarannya terjadi sebelum di perkembangan bicaranya berkembang dengan baik atau kita biasanya sebut adalah fase prelingual, itu akan menyebabkan perkembangan bicaranya jadi terlambat. Kalau orang sekarang katakan speech delay, dok, kok anak saya terlambat bicara, kok usia sekian masih belum bisa bicara lancar, jangan-jangan karena gangguan pendengaran. Nah, untuk mendeteksinya memang harus diperiksakan idealnya secara objektif. Jadi ada nanti beberapa pemeriksaan yang dikhususkan untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada anak-anak. Jadi bisa dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan pendengaran. Ya dok, terus sekarang tentang flu ya. Oke dok, jadi sekarang kan lagi musim flu ya dok. Kayaknya banyak orang sekitar kita batuk pilek. Iya, saya juga lagi batuk pilek ini. Terus beberapa orang tuh mengeluh kalau batuk pilek kok telinganya agak ketutup, kok kayak agak budak gitu dok. Itu ada hubungannya? Ya, memang ada hubungannya melalui, jadi gini, saluran napas atas kita, hidung dan tenggorok itu terhubung dengan telinga tengah melalui tuba eustachius. Kalau misalkan kita lagi mengalami batuk pilek atau infeksi saluran napas atas, biasanya bisa meluas ke telinga tengah, terjadi radang di telinga tengah melalui tadi tuba eustachius. Dan keluhannya biasanya gejala awal dari radang telinga tengah itu adalah selain nyeri telinga juga ada gangguan pendengaran. Jadi wajar kalau misalkan kita lagi batuk pilek, ada gangguan pendengaran, itu suatu yang wajar tapi harus diwaspadai, jadi harus segera berobat. Tapi kalau misalnya diobati, batuk pileknya sembuh, pendengarannya bisa balik normal ya dok ya? Nah, kalau misalkan segera diobati, di awal itu sudah diobati secara tepat, radang di telinga tengahnya begitu nanti sudah resolusi, biasanya bisa reversibel gangguan pendengarannya juga akan berangsur membaik. Baik dok, jadi selanjutnya kita bahas mulai dari yang paling dasar ya dok. Boleh. Yang pertama kita akan membahas bagaimana cara yang tepat untuk merawat telinga dan pendengaran dok. Oh ya, jadi sebenarnya yang dasar dulu nih kita harus ketahui bahwa kita oleh Sang Pencipta itu sudah dibekali oleh mekanisme pembersihan telinga kita. Jadi namanya self-cleaning mechanism. Itu adalah gerakan rahang saat kita sedang berbicara atau saat kita sedang mengunyah makanan akan membuat serumen di dalam telinga itu akan keluar secara perlahan. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita sebenarnya tidak perlu secara rutin membersihkan liang telinga kita. Biasanya orang-orang umumnya sering pakai cotton bud tuh, ternyata malah tidak dianjurkan karena justru bisa menyebabkan iritasi di liang telinga. Jadi sarannya adalah menjaga kebersihan dan membiarkan kotoran telinga itu secara alami keluar sendiri. Begitu kira-kira Dr. Denisa. Kemudian juga untuk mencegah gangguan pendengaran, ada beberapa hal yang harus dihindari. Seperti yang pertama, menghindari paparan bising. Paparan bising bisa di tempat kerja, bisa di lingkungan. Sekarang yang lagi marak adalah pemakaian headphone yang secara berlebihan, terlalu lama dan terlalu keras. Itu juga harus dihindari untuk menghindari terjadinya gangguan pendengaran akibat bising. Kemudian yang kedua ada menghindari pemakaian obat-obat yang tidak disarankan oleh dokter. Karena ada beberapa obat yang ternyata efek sampingnya adalah gangguan pendengaran. Makanya dianjurkan untuk mengkonsumsi obat
di bawah supervisi dari dokter. Kemudian yang terakhir, apabila ada keluhan, memeriksakan secara berkala. Gitu, Dok. Baik, Dok. Nah, tadi kan Dokter Sofia sempat menyebutkan bahwa sebenarnya telinga itu tidak perlu dibersihkan secara rutin. Cuma kan beberapa masyarakat atau pasien mungkin sering bertanya, biasanya kotorannya tuh numpuk, mengganggu di telinga. Apakah ada cara untuk membersihkan telinga yang benar, Dok? Oke, sekali lagi yang harus diperhatikan adalah kita sudah punya mekanisme pembersihan alami, yaitu self-cleaning mechanism. Kita harus membiarkan mekanisme itu berjalan dengan alamiah. Artinya kita tidak perlu membersihkan, dia kan pelan-pelan nanti akan kedorong keluar. Kalau misalnya kita bersihkan, misalkan yang sering itu dengan cotton bud, dia akan justru mendorong serumen itu akan malah masuk ke dalam. Jadi tidak perlu pemakaian cotton bud secara rutin dan berkala, itu sebenarnya tidak perlu. Yang disarankan adalah menjaga supaya liang telinga tidak lembab, misalkan dengan handuk kecil atau tisu yang dipilin kemudian untuk membersihkan liang telinga bagian luar. Baik, Dok. Jadi ada beberapa alat atau bahan yang tidak boleh digunakan ya, Dok? Betul. Untuk membersihkan telinga ya, Dok? Betul. Jadi tidak disarankan untuk memasukkan benda asing ke dalam liang telinga, misalkan cotton bud. Itu tidak diperlukan karena seringkali cotton bud itu justru mendorong serumennya masuk ke dalam dan terjadi impaksi serumen. Kemudian yang kedua, seperti alat-alat yang terbuat dari besi, kemudian kadang-kadang jepit rambut, kadang-kadang juga ada orang memakai peniti, itu sangat tidak disarankan. Satu, kebersihannya kita belum tahu betul. Yang kedua, justru bisa melukai liang telinga. Kemudian yang juga banyak di masyarakat adalah pembersihan dengan metode ear candle. Itu tidak disarankan karena dapat menyebabkan luka bakar di bagian liang telinga dan gendang telinga. Seperti itu. Baik, Dok. Sepertinya sudah cukup lengkap ya tentang cara merawat kebersihan telinga, khususnya liang telinga. Nah, berikutnya, Dok, soal penyakit. Sudah mulai mengarah ke arah penyakit ya, Dok. Penyakit telinga. Yang sering kita temui kan infeksi telinga ya, Dok. Bagaimana cara untuk menghindari infeksi telinga? Ya, jadi infeksi telinga itu ada beberapa jenisnya. Seperti kita membagi anatomi telinga itu menjadi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang umumnya bisa terjadi infeksi adalah bagian telinga luar dan bagian telinga tengah. Sangat jarang terjadi infeksi pada telinga dalam. Untuk menghindari terjadinya infeksi telinga luar, yang disarankan adalah tadi tidak memasukkan benda asing ke dalam liang telinga, misalkan cotton bud. Kemudian tidak perlu secara rutin mengorek-ngorek telinga karena justru dapat menyebabkan iritasi. Dan yang penting diketahui, sebenarnya serumen itu memiliki fungsi loh. Jadi dia ada anti-infeksi, antibakteri, kemudian dia juga ada fungsi anti jamur. Kemudian juga dia punya fungsi proteksi anti serangga masuk. Jadi kalau misalkan kita terlalu sering membersihkan, tidak ada serumen sama sekali di liang telinga kita, justru rawan masuk serangga kecil biasanya. Seperti itu. Kemudian juga harus menjaga kebersihan liang telinga. Misalkan tidak disarankan untuk memakai headset bergantian dengan orang lain dan secara rutin membersihkan headsetnya itu supaya tidak menginfeksi dari liang telinga kita. Kemudian untuk yang infeksi telinga tengah, biasanya faktor resikonya adalah infeksi saluran napas atas, biasanya didahului oleh batuk pilek sebelumnya. Jadi untuk menghindari infeksi telinga tengah, sebaiknya saat kita mengalami gejala ISPA atau infeksi saluran napas atas, kita langsung berobat supaya mendapat terapi sehingga tidak terjadi komplikasi infeksi telinga tengah. Begitu. Baik, Dok. Infeksi telinga berarti bisa menyebabkan gangguan pendengaran juga, Dok? Betul, terutama yang infeksi telinga tengah. Kalau yang infeksi telinga luar biasanya jarang menyebabkan gangguan pendengaran. Baik, Dok. Nah, Dok, selain mencegah infeksi supaya tidak terjadi gangguan pendengaran, apakah ada cara lain untuk mencegah gangguan pendengaran? Jadi gangguan pendengaran itu jenisnya ada 3. Yang pertama, gangguan pendengaran konduktif.
Kemudian gangguan pendengaran sensorineural dan gangguan pendengaran campuran. Gangguan pendengaran konduktif terjadi apabila ada kelainan di telinga luar dan atau telinga tengah. Gangguan pendengaran sensorineural terjadi apabila ada kelainan di telinga dalam. Sedangkan gangguan pendengaran campuran terjadi apabila ada kelainan di dua bagian itu tadi, baik telinga luar atau tengah dan telinga dalam. Itu yang akan menyebabkan gangguan pendengaran campuran. Sesuai dengan jenis gangguan pendengarannya, cara pencegahannya, kalau misalkan mencegah gangguan pendengaran konduktif, berarti kita harus menjaga kesehatan telinga luar dan telinga tengah. Biasanya paling sering gangguan pendengaran konduktif ini disebabkan oleh infeksi telinga. Tadi sudah sempat kita bahas bagaimana cara mencegah infeksi telinga. Kemudian untuk gangguan pendengaran sensorineural, paling sering biasanya disebabkan satu, karena paparan bising. Kemudian karena efek samping dari obat-obat ototoksik. Kemudian ada juga yang gangguan pendengaran terkait dengan degeneratif, jadi karena faktor usia. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah terlanjur mengalami gangguan pendengaran, apakah gangguan pendengaran bisa disembuhkan atau diperbaiki, Dok? Ya. Jadi untuk gangguan pendengaran konduktif biasanya memang masih bisa reversibel, tergantung kalau misalkan semakin awal diperiksakan dan mendapat tata laksana yang tepat, dia masih mungkin untuk reversibel. Bisa balik gitu ya? Betul, jadi tergantung penyebabnya. Misalkan penyebabnya karena infeksi, harus diobati infeksinya. Kalau nanti infeksinya diobati, kalau misalkan masih akut, itu masih bisa reversibel. Kemudian misalkan karena sumbatan, paling gampang nih Dokter Denisa, gangguan pendengaran karena infeksi serumen. Begitu serumen yang keras itu dikeluarkan, gangguan pendengarannya juga bisa reversibel, bisa kembali normal lagi. Tapi khusus gangguan pendengaran sensorineural atau campuran yang sudah melibatkan sensorineural, itu memang biasanya sulit untuk kembali ke keadaan normal. Makanya tergantung jenis gangguan pendengarannya. Baik, Dok. Ada teknologi terbaru nggak, Dok, untuk mengatasi gangguan pendengaran ini? Nah, betul. Jadi, tadi sudah disebutkan kalau gangguan pendengaran sensorineural itu biasanya sebagian besar tidak bisa kembali normal. Kadang-kadang beberapa pasien bahkan membutuhkan alat bantu dengar untuk membantu fungsi komunikasinya sehari-hari. Itu adalah salah satu inovasi di bidang teknologi pendengaran saat ini. Selain itu juga yang terbaru adalah teknologi implan koklea. Kalau misalkan alat bantu dengar itu sifatnya hanya amplifikasi, jadi mengeraskan suara yang masuk ke telinga pasien. Jadi kalau misalkan ambang dengarnya turun, amplifikasi dari alat bantu dengar ini akan menaikkan ambang dengar tadi sehingga pasien bisa lebih mendengar suara yang masuk. Tapi untuk implan koklea, dia menggantikan fungsi rumah siput atau koklea yang sudah rusak sebelumnya. Jadi dia sifatnya tidak mengamplifikasi, tapi menggantikan fungsi dari koklea yang sudah rusak tersebut. Oh iya, baik Dok. Nah Dok, ada nggak gejala-gejala yang perlu kita waspadai dalam gangguan fungsi pendengaran? Ya, biasanya gejala awal dari gangguan pendengaran itu tidak langsung disadari waktu awal terjadi oleh pasien. Biasanya disadarinya saat sudah jatuh ke derajat yang cukup berat. Biasanya di sedang berat atau sangat berat itu baru berobat. Gejala awal paling sering adalah kesulitan mendengar lawan bicara. Jadi dia sering mengulang, lagi ngobrol nih misalnya. Kemudian, kenapa? Tadi bilang apa? Nah, itu salah satu gejala tuh. Kemudian kalau dia mendengarkan televisi atau radio, itu volumenya keras. Dinaikkan. Itu juga betul. Kalau orang normal dengarnya kok ini
Keras Bapak banget. kok betul dengerin TV-nya kenceng banget, dengerin radio di mobil kok kenceng banget. Nah, itu salah satu gejala gangguan pendengaran yang harus diwaspadai. Kemudian bisa juga timbul telinga berdengung atau telinga berdenging, itu juga bisa menjadi salah satu keluhan dari gangguan pendengaran. Baik dok, dok ini ada pertanyaan lagi. Apa ada penyakit lain, ini bukan penyakit telinga, penyakit di bagian tubuh lain yang bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan gangguan telinga, gangguan pendengaran? Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa komorbid yang bisa meningkatkan faktor resiko terjadinya gangguan pendengaran. Yang paling umum adalah penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Kenapa? Karena diabetes mellitus dan hipertensi ini dia komplikasinya menyerang pembuluh darah baik makrovaskuler dan mikrovaskuler. Nah, pembuluh darah mikrovaskuler ini juga terdapat di telinga dalam, dia yang menyuplai darah ke koklea rumah sikut. Kalau misalkan dia terdampak karena penyakit hipertensi, kemudian dislipidemi dan diabetes mellitus, itu juga bisa mempengaruhi aliran darah yang ke koklea. Akhirnya bisa timbul gangguan pendengaran. Jadi kalau penyakit-penyakit ini dicegah, gangguan pendengarannya juga bisa dicegah lebih dini ya dok? Betul, jadi kalau pasien-pasien dengan penyakit diabetes mellitus, hipertensi itu sangat disarankan untuk terkontrol, jadi tidak menyebabkan komplikasi, salah satunya itu tadi gangguan pendengaran. Baik dokter. Dok, kalau kita baca data ya, secara global ataupun nasional kan jumlah angka kejadian gangguan pendengaran cukup tinggi. Kira-kira di masyarakat ini kendalanya apa ya dok? Sehingga angka gangguan pendengaran kita tinggi, apakah ada kurangnya akses ke informasi atau penyebab yang lainnya dok? Jadi ada beberapa kendala yang paling umum memang adalah kendala dari edukasi ke masyarakat. Jadi masyarakat kita itu kesadaran tentang dampak dari gangguan pendengaran itu memang masih minim. Kadang terjadi keluhan awal tapi dihiraukan karena masih belum mengganggu kualitas hidupnya, misalkan masih bisa bekerja jadi dihiraukan. Saat gangguan pendengaran itu tidak mendapatkan tata laksana yang sesuai, dia bisa semakin berat biasanya. Nah, kalau sudah semakin berat gitu, akhirnya pengobatannya juga lebih sulit mendapatkan outcome yang baik. Jadi kesadaran masyarakat ini memang yang masih paling menjadi kendala utama. Kemudian yang kedua adalah minimnya akses untuk ke pelayanan kesehatan, terutama mengenai pemeriksaan pendengaran. Iya dok. Seperti kita tahu di puskesmas memang masih terbatas untuk fasilitas pemeriksaan pendengaran. Memang ada yang sederhana bisa dengan garpu alat, tapi idealnya apabila ada gangguan pendengaran diperiksakan audiometri nada murni, itu biasanya adanya di rumah sakit. Kalau di fasilitas kesehatan memang masih belum ada. Nah, kemudian juga pemikiran masyarakat bahwa biaya perawatan dan alat bantu dengar, misalkan dia nanti butuh alat bantu dengar, itu juga masih mahal bagi masyarakat kita dan tidak semuanya itu ditanggung oleh asuransi. Kira-kira itu ya yang masih menjadi kendala terutama di Indonesia. Baik dok, semoga podcast hari ini bisa membantu sedikit ya dok, akses terhadap informasi untuk mencegah gangguan pendengaran. Mudah-mudahan. Baik, dan Dokter Sofi, apakah ada kiat-kiat untuk merawat telinga dan pendengaran dok, supaya tidak terjadi gangguan pendengaran? Ya. Tadi sebagian besar sudah kita bahas bahwa yang penting adalah menjaga kesehatan telinga dan pendengaran, mencegah timbulnya infeksi telinga dengan tidak mengorek-ngorek telinga, kemudian menjaga kebersihan dengan tidak sharing headset dengan orang lain. Kemudian yang penting juga tadi sempat dibahas ada gangguan pendengaran akibat paparan bising. Nah, yang sering di usia dewasa muda, di usia remaja sampai dewasa itu penggunaan headphone yang berlebihan. Ini ada aturan
guideline dari internasional yang merekomendasikan penggunaan headphone supaya tidak menyebabkan gangguan pendengaran akibat paparan bising adalah aturan 60-60, yaitu membatasi volume maksimal 60% dari volume gadget dan membatasi waktunya tidak melebihi 60 menit dalam sesi pemakaian headphone. Kemudian juga menghindari paparan bising misalkan di tempat kerja dengan menggunakan pelindung telinga apabila lingkungan kerja kita termasuk lingkungan yang bising. Kemudian juga mengkonsumsi makanan sehat yang kaya vitamin, mineral untuk menjaga kesehatan telinga dan pendengaran. Hindari merokok, hindari minum alkohol, serta mengobati apabila didapatkan penyakit komorbid, misalkan diabetes mellitus atau hipertensi. Kira-kira itu Dr. Denisa. Baik Dr. Sofia, terima kasih banyak telah bersedia memaparkan begitu banyak informasi dengan sangat jelas mengenai cara merawat telinga dan pendengaran, Dok. Mungkin dari Dr. Sofia ada pesan singkat untuk Sobat Sehat Sutomo mengenai topik hari ini, silakan dokter. Oke, jadi yang harus kita ketahui adalah pendengaran yang sehat adalah kunci komunikasi dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi kita harus mulai merawat telinga dan pendengaran kita sejak saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Sofia dan kepada seluruh Sobat Sehat Sutomo yang menyaksikan. Semoga topik hari ini membawa banyak manfaat untuk masyarakat sehingga kita bersama-sama dapat mencegah gangguan pendengaran. Karena pendengaran yang baik, komunikasi lancar. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.